Sudah terlihat? Sudah ya? Baik, kita bahas mengenai masalah dinding, di mana dinding fungsinya itu hanya sebagai penyekat ruangan. Ya. Jadi fungsi dinding adalah sebagai penyekat ruangan. Penyekat ruangan yang mana ya? Ruang di dalam sebuah bangunan, ya. Jadi antar bagian di dalam sebuah bangunan, misalnya ada ruang kelas, kemudian ada ruang administrasi, ada ruang dosen, itu kan dibatasi dengan dinding. Ataupun membatasi antara bagian dalam dan bagian luar dari sebuah bangunan. Nah, karena fungsi dinding itu hanya sebagai penyekat ruangan, maka bahannya itu bisa bermacam-macam. Kecuali dinding yang memang digunakan untuk menerima beban horizontal, ya, beban geser, itu yang disebut dengan dinding core atau core wall. Ya, core wall itu memang dia berfungsi untuk menahan gaya geser. Untuk high rise building, ya, untuk high rise building pasti ada core wall-nya, ya, dinding core. Nah, tapi kalau selain dinding core, maka fungsi dinding hanya sebagai penyekat ruangan. Nah, bahannya itu bisa dari bata merah pejal, yang mungkin saudara pernah praktek ya di bengkel, kemudian menggunakan batako, menggunakan bata ringan, nah, merek dagangnya Hebel yang terkenal ya. Karena Hebel ini pertama kali, tapi sekarang kan sudah banyak ya bata ringan dengan merek dagang yang berbeda-beda. Biasa ya, kalau yang pertama itu biasanya dikenal Hebel. Sama kalau saudara nanti ke Surabaya, ada teman di sana, ditanya naik apa? Naik Honda. Padahal mereknya Yamaha gitu ya. Merek Honda apa? Naik Honda mereknya Suzuki. Karena memang Honda itu maksudnya adalah motor. Demikian juga kalau saudara ditanya di rumah pakai pipa apa? Pralon. Padahal mereknya Dexilon, Union. Ya, itu pipa PVC. Jarang yang mengatakan pakai pipa PVC, itu jarang. Pakai Pralon. Padahal Pralon itu merek dagang pertama kali. Ya, pipa itu Pralon. Demikian juga Hebel, itu merek dagang. Karena pertama bata ringan itu dikeluarkan oleh Hebel. Kemudian bisa juga dindingnya itu dari kayu, ya, baik kayu panel maupun kayu lapis. Ya, kayu lapis bisa dari triplek, dari multiplek. Ya, berapa tebalnya itu ya, itu menggunakan kayu lapis. Bisa juga menggunakan gypsum ya dindingnya. Kemudian bisa menggunakan GRC panel atau bahkan bisa menggunakan kaca. Ya, itu dinding pada sebuah bangunan. Kalau dinding bata, ya yang biasanya yang saudara pasang adalah setengah batu, nah, di mana setengah batu itu ukurannya 15, ya, karena lebar dari batanya 11, ya di plester kiri kanan, ya sehingga 15 tebalnya, 15-20. Kemudian ada juga dinding yang satu batu itu tebalnya 30 atau tebal 25 karena panjang dari bata. Sebenarnya bata itu kan tebalnya dia 5 cm, kemudian lebarnya 11 cm dan panjangnya 23, ya, sehingga kalau di plester ya menjadi 25. Untuk yang dinding bata maupun nanti menggunakan Hebel, maka harus diberi pengaku. Ya, pengakunya itu kita sebut sebagai kolom praktis. Ya. Jadi menggunakan kolom praktis. Di mana kolom praktis itu harus ya untuk bangunan rangka. Memang sekarang bangunannya adalah bangunan rangka agar dia tahan terhadap gempa. Ya. Yaitu bangunan rangka, di sini setiap pertemuan sudut, ya pertemuan sudut seperti ini
pertemuan sudut siku yang seperti ini, atau di lubang dinding, ya. Jadi bukaan pada dinding, yaitu pada kusen pintu maupun kusen jendela, itu juga diberikan kolom praktis. Nah, untuk yang setiap jarak 3 meter, ya, pasangan dinding itu untuk yang lurus, ya. Untuk yang lurus, misalnya untuk yang sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau ini panjang, maka setiap 3 meter itu dibuatkan kolom praktis. Ya, setiap 3 meter dibuatkan kolom praktis. Ini setiap 3 meter dibuatkan kolom praktis. Di sini ada kolom praktisnya. Ya. Nah, untuk bangunan rangka, itu bagian bawah harus ada slope. Ya, ini harus ada slope. Kemudian harus ada kolom praktis. Kemudian di atas ada ring balek. Ya, ring baleknya itu harus ada. Sehingga ini betul-betul dia bangunan rangka, ya, kotak bentuknya. Ya, kalau diguncang gempa, maka dia kuat menerima beban gempa, ya, beban horizontal. Nah, ini kolom praktisnya, ya, hubungan antara kolom praktis dengan dinding maupun dengan ring baleknya. Kalau bangunannya high-rise building, maka ini balok slope-nya mungkin diganti dengan tie beam namanya, ya. Tie beam itu menghubungkan antar satu kolom dengan kolom yang lain. Ada tie beam-nya. Itu bisa berfungsi sebagai balok slope, ya, untuk high-rise building atau untuk bangunan bertingkat. Nah, ini bata harus dibasahi, yaitu saudara sudah pengalaman lah, ya, waktu membuat dinding bata, ya, batanya harus dibasahi, potongannya dan sebagainya. Kemudian siarnya, ya, tidak boleh satu garis lurus, ya. Siarnya harus bergeser gitu, ya. Kalau dia di plester, ya tidak harus di tengah-tengah persis, ya. Tapi kalau tidak di plester, ya sebaiknya yang bagus gitu, ya. Itu sudah, ya, seperti ini. Tidak satu garis lurus, ya. Tapi kalau di plester kan tidak kelihatan, tapi tetap tidak boleh satu garis lurus. Yang penting ada jarak atau ada yang satu ini siar di sini, maka yang di atasnya geser. Nanti di atasnya geser lagi seperti yang di bawah dan seterusnya. Ini saudara sudah pernah memasang sehingga lebih mudah saya menjelaskan, ya. Untuk masalah dinding bata, ya. Seperti ini. Kalau ini ada kolom-kolomnya yang sudah ada, ya, kolom-kolom struktur. Di sini ada kolom-kolom struktur. Maka proses pemasangan bata, kalau kolomnya 3 meter jaraknya, ya tidak perlu ada kolom praktis di tengahnya. Tapi kalau kolomnya jaraknya 5 meter, di tengahnya harus ada kolom praktis, ya, sebagai pengaku. Di samping itu, nanti ini harus dipaku atau menggunakan paku beton atau menggunakan tulangan yang diborkan ke kolom, ya. Jadi kolomnya ini dibor, kemudian masukkan tulangan, mungkin hanya 10 cm di luar, di dalamnya 15 cm, ya, 7,5 di dalam, 7,5 di luar, kemudian baru disusun batanya. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya dia kalau diguncang gempa dia tidak langsung roboh, ya, sehingga hubungan antara kolom dengan dindingnya itu betul-betul ada pennya, ya, ada pen, ya. Misalnya sebentar saya share kalau seperti ini. Jadi ini ada kolom praktisnya, ya, ada kolom ada kolom struktur, ya. Kemudian saudara mau memasang bata, ya. Ini bata dipasang, ya. Batanya dipasang, ya. Kemudian nanti di atas juga dipasang bata. Nah, ini dipasang di atasnya, misalnya seperti ini batanya, ya. Nah, ini dipasang sini masuk, ya, dimasukkan ke sini, ini pennya, ya, masukkan pen tadi batang, ya, misalnya
Ini batangnya yang masuk. Nah, nanti yang masuk ke kolom itu separuhnya. Separuh masuk ke kolom, separuh di luar. Ya. Ini bisa dari tulangan yang dibor ke dalam, ya, tulangan diameter 6 boleh, diameter 8 boleh, atau pakai paku beton, ya, paku beton boleh. Nah, itu nanti baru di atasnya diberi spesi, kemudian dipasang lagi, ya, dipasang lagi bata, ya, dipasang lagi bata sini. Nanti di atasnya dipasang bata lagi, mungkin 3 atau 4 lapis. Nah, 3 atau 4 lapis diberi lagi. Ini diberi, ini yang kita biasanya sebut sebagai pen, ya. Kita sebut sebagai pen. Nah, itu sebagai pen di situ, ya. Jadi ada angkurnya. Supaya apa? Begitu diguncang gempa horizontal ini tetap nempel, gitu ya. Ini seperti itu proses pemasangan pen atau angkur untuk kolomnya kolom yang struktur. Seperti itu. Jadi di sini. Kemudian nah, ini juga bata dengan kolom struktur, ya. Ini seperti ini. Nah, ini saya ambil, ya, gambar ini supaya saudara tahu bahwa gambar ini salah, ya. Ini saya hanya menunjukkan ada kolom struktur, walaupun satu lantai tapi kolomnya kolom struktur, ada pondasi footplatnya, kemudian di atas ini baja, ya, WF, baja WF. Harusnya di dalam membuat sebuah bangunan kan berurutan. Ya, berurutan. Jadi kalau sudah kolom strukturnya jadi, kolom-kolomnya ya kemudian dipasang atapnya dulu. Kuda-kuda kemudian atap. Kalau atap sudah dipasang rapat baru diplester dan diaci. Aturannya kan begitu. Kemudian untuk membuat plafon dulu atau lantai dulu? Ya. Plafon dulu. Ya. Yang dipasang apa dulu? Plafon dulu, Pak. Plafon dulu, ya, supaya lantainya tidak rusak. Ya, kalau penutup lantainya dipasang, plafonnya belum, nah itu nanti juga jadi masalah. Oleh karena itu di luar nanti kalau sebagai pengawas maka saudara harus menyampaikan ke kontraktor aturan pembangunan itu harus berurutan. Ya. Jangan seperti ini. Nah, ini saya waktu itu sebagai tim leader untuk MK-nya, ya, pengawasan itu sudah kita peringatkan. Ya, pasang dulu kuda-kudanya, tapi kuda-kuda itu belum datang karena ini lokasinya di daerah Banten di pelosok agak sulit, ya, sehingga terhambat untuk kuda-kudanya. Ya saya nggak mau tahu kesulitannya, yang penting urutannya. Tapi tetap kontraktornya itu ya ini kemudian diplester, diaci, kemudian diplamir. Ya kita peringatkan risiko tanggung sendiri. Ya. Risikonya apa? Pada saat siang kan kena sinar matahari. Malam dingin. Kemudian hujan kehujanan. Panas kepanasan. Ini pasti hancur. Ya kontraktornya sudah, baik Pak, kami akan menanggung kalau ada kerusakan. Ya silakan. Tapi itu aturan yang tidak benar. Mereka juga menyadari. Cuman karena bahannya belum datang, daripada tukangnya nganggur, ya tukangnya nganggur, maka ya sudah dipasang dinding. Ya. Ini beberapa bangunan. Ya saya tinggal gampang aja nanti kalau sudah dipasang rangka atapnya, kemudian atapnya dipasang, tinggal dicek lagi, kita ketok-ketok aja. Nah, ternyata begitu diketok-ketok itu bunyinya nyaring gitu ya.
Begitu diketok bunyinya nyaring berarti kropos, bongkar ya. Saya minta bongkar, bongkar, bongkar. Jadi banyak yang dibongkar ya plesteran acian ini karena tidak memenuhi aturan proses pembangunan. Ya itu resiko dia karena daripada tukangnya nganggur, bahannya, materialnya yang dinding sudah ada, plafon atau maaf, untuk atapnya belum ada, maka dia lakukan seperti itu. Ini sengaja saya ambil gambar ini biar saudara tahu jangan seperti ini nanti pada saat melakukan pembangunan. Ya, harus berurutan struktur selesai dulu baru arsitekturnya. Nah, struktur itu dari mulai pondasi, kolom, ya balok, plat, kemudian atap selesai tertutup rapat baru mulai dengan dinding-dindingnya. Ya, penyekat-penyekatnya. Itu harusnya seperti itu ya. Ini kalau ini dinding beton untuk reservoir ya karena reservoirnya menggunakan reservoir bawah ya. Ini menggunakan bahannya dari beton bertulang ya dicor. Nah, ini yang saya katakan tadi shear wall ya dinding beton ini shear wall atau core wall. Jadi shear wall atau core wall ini berfungsi untuk menerima beban gempa. Sehingga kalau ada gempa, maka ini semua beban gempanya dimasukkan ke core wall-nya, ya. Dinding core wall ini. Atau shear wall atau core wall, dinding beton bertulang, ya. Ini beton bertulang. Sehingga kalau ada beban, semuanya langsung diterima ke core wall-nya. Itu untuk high-rise building, ya. Karena kalau 3 lantai belum. Ya. Untuk high-rise building itu 6 lantai ke atas. Kemudian bisa juga dindingnya bahannya itu menggunakan dinding precast. Ya, kalau precast seperti ini. Ini kalau untuk high-rise building kita menggunakan betonnya, dindingnya adalah dinding precast. Supaya apa? Supaya cepat. Anda bisa bayangkan membangun 34 lantai pakai bata. Dari mulai lantai 1 sampai lantai 34. Terus kapan selesainya? Kalau dinding precast ini 1 hari bisa 1 lantai itu rapat semua. 1 hari. Tapi kalau bata bisa berhari-hari. Belum nanti setelah dipasang bata kemudian diaci. Gimana cara ngacinya yang di bagian luar kalau di lantai 34? Gimana cara ngacinya kalau di lantai 30? Kalau dinding precast itu tinggal dipasang-pasang saja. Nah, nanti bagaimana proses pemasangan dinding precastnya seperti apa, itu yang di konstruksi bangunan gedung 2, ya, khusus untuk high-rise building ya, di semester yang akan datang. Nah, kemudian di samping bata tadi ada batako ya. Prosesnya juga sama, hanya di kita itu kadang-kadang salah ya. Kita itu salah di dalam memasang batako. Batako kan ada lubang-lubangnya. Di kita masangnya ini ditengkurepin. Iya kan? Lubangnya di bawah kan. Nah, kalau lubangnya di bawah ini tidak terisi sehingga batanya ini berlubang. Ya. Karena tidak diisi oleh spesi. Nah, pada saat saudara akan memasang paku untuk hiasan dinding, itu langsung berlubang ya, sampai lubang di batakonya itu. Tapi kalau ini batako yang dari luar, itu proses pemasangannya itu tengadah ya. Ini di atas, lubangnya ini di atas, kemudian nanti diisi dengan spesi, lubangnya ini, kemudian dipasang berikutnya. Kemudian nanti diisi lagi, dipasang berikutnya. Sehingga batanya itu betul-betul batako yang pejal. Nah, ini proses pemasangannya harusnya seperti ini. Jadi dia tengadah, kemudian diisi oleh spesi atau mortar. Ya. Tapi kalau di kita kebalik, ya menghemat bahan gitu kan. Ya akibatnya itu ya, banyak yang kropos gitu kan. Sehingga perlu diperbaiki. Tapi kalau ini pejal diisi spesi ya enggak.
nggak akan keropos. Nah, ini proses pemasangan batako ya, seperti ini. Yang benar adalah yang begini. Jadi ini lubangnya di atas ya, masukkan, nanti diisi, kemudian masukkan lagi sampai penuh, diisi lagi, dan seterusnya. Jadi prosesnya seperti itu, pemasangan batako. Kemudian kalau bata merah maupun batako, proses pembuatan ini, lubang, untuk pintu maupun untuk jendela, itu biasanya dikasih rolakan di atasnya ini. Rolakan ini dibuat miring, ya, dia dipasang miring. Ya. Kalau ini dipasang miring seperti ini menuju satu titik, maka begitu landasannya ini dilepas, ini tidak akan turun, tidak akan membebani kusen. Kenapa? Ini kan saling mengunci, sehingga di atas ini bisa dibebani lagi. Tetapi ini hanya digunakan kalau saudara membuat bangunan satu lantai atau secara teoritis itu dibuat seperti ini. Ya. Sekarang tukang-tukang sekarang juga malas membuat begini. Maka dia langsung bikin aja. Ini kan ada kolom praktisnya. Ini ada kolom praktisnya. Di atas dibikin balok. Ya, buat balok. Itu yang disebut dengan balok latte. Ya. Jadi kalau ada istilah balok latte, itu yang di situ. Ya, ini balok latte. Bentar, balok latte ini biar lebih jelas. Ya. Jadi kalau ini dibuat kolom praktis, ini dibuat kolom praktis. Kemudian di sini ada kolom praktisnya untuk kusen. Sebelum dipasang kusen aluminium, ya. Ini ada cor-coran. Kemudian di atasnya ini ada baloknya. Ya. Di atas ini ada balok. Ini balok latte, ini disebut sebagai balok latte. Ini dicor, ini yang disebut dengan balok latte. Balok latte. Tulisannya jadi nggak karuan. Ya nggak apa-apa lah. Saya keluar sendiri. Ya udah masuk semua ya tadi ya. Nah itu yang disebut dengan balok latte. Ya. Nah, ini teoritis ya, dulu dipakai seperti ini. Tapi orang sekarang supaya lebih cepat ya udah pakai balok latte aja, dicor aja di atasnya. Atasnya cor kan bisa langsung dipasang batanya. Nggak usah nunggu besok. Ya, dicor kan udah langsung kering. Di atasnya langsung dibebani. Bukannya nanti malah ambles Pak, ya enggak. Ini kan ada bekistingnya. Asal dia sudah dicor, tunggu sebentar, kering, langsung di atasnya dipasang bata. Jadi lebih cepat daripada kita menggunakan yang seperti ini, ya, menggunakan yang begini. Demikian juga kalau membuat masjid, ya ini bisa langsung dicor, ya. Jadi nggak perlu menggunakan pasangan seperti ini. Jadi sekarang lebih orang cari praktisnya, ya. Ini hebel atau beton nanti penjelasannya dibaca saja. Ini pemasangan bata ringan atau hebel. Ya, yang penting siarnya tidak satu garis lurus, ya. Siarnya tidak satu garis lurus. Ini nggak ada masalah, toh ini nanti di plester dan di aci. Ya. Ini disisakan untuk kolom praktis karena ini kan sudah ada pen-pennya untuk kolom praktis. Kemudian dinding kayu, ya. Nah, ini pemasangan dinding kayu. Kalau dia kayunya ini biasanya di bagian luar dibuat seperti ini.
agar air hujan ya itu langsung turun ya, tidak bersarang di sini. Ini kalau untuk teras ya bisa seperti ini atau bisa juga digunakan kayu yang begini. Bisa modelnya macam-macam untuk kayu, dinding kayu. Kemudian dinding GRC itu hanya bahannya saja, pakai panel GRC. Asal dibuat rangkanya, kemudian dipasang panel GRC. Kemudian dinding kaca ya bisa dengan frame, ini ada frame-framenya, tapi ada yang frameless ya tanpa frame. Nah kalau frameless tanpa frame itu biasanya digunakan spider. Ini yang ada listnya, ini ada listnya. Kemudian dinding kaca yang seperti ini juga ada list aluminiumnya ya baik horizontal maupun vertikal. Nah ini yang tanpa list yang disebut dengan frameless. Jadi ini spider. Tanpa lace atau frameless itu menggunakan spider ya, spidernya seperti ini. Ini ada lubang, kacanya dilubangin, kemudian dipasang baut lagi dari luar, sehingga tidak terlihat dari bawah itu tidak terlihat ada frame-framenya. Ini salah satu bangunan Indosat di Sukabumi. Ya. Di Sukabumi itu kebetulan saya di sana tim leadernya, jadi saya ambil ya, izin untuk mengambil gambar untuk kuliah. Ya, nah ini jadi menggunakan spider. Kemudian ada tiangnya ya, ini tiangnya kan di dalam ya, tidak terlihat dari luar. Nah bisa juga dinding kaca kemudian menggunakan catwalk. Ini catwalk. Ya jalan kucing, jalan kucing, catwalk. Ini untuk membersihkan catwalk ini untuk membersihkan dinding dan kaca, ya dinding kaca yang di atasnya. Di sini catwalknya untuk membersihkan dinding, ya dinding kaca. Ini ada catwalknya juga. Di atas juga ada catwalknya untuk membersihkan dinding. Ini bangunan yang Indosat Kediri, ya, di Jawa Timur. Kemudian kalau ini dinding untuk beton ya, untuk lift, tapi berfungsi juga sebagai dinding core wall atau shear wall. Tapi berfungsi juga untuk lift ya. Nah, tentunya kalau lift kan setiap ada kebakaran, setiap ada gempa tidak boleh menggunakan lift karena liftnya secara otomatis akan mati. Listriknya mati, liftnya tidak bisa digunakan. Jadi jangan sampai terjebak di lift gitu ya. Nah, nanti yang pas terjadi kebakaran, liftnya itu masih digunakan, maka dia akan dihantarkan di lantai yang terdekat secara utuh ya. Kalau yang sekarang kan, ya kalau yang dulu kan bisa separuh-separuh. Separuh di lantai atas, separuh di lantai bawah ya, sehingga sulit evakuasinya. Nah, kalau sekarang itu masih ada baterai, begitu listrik mati karena kebakaran, karena gempa, maka kemudian dia diturunkan, masih ada baterai untuk menurunkan sampai di level yang terdekat ya, dari level yang terdekat. Ini dinding core atau shear wall ya, dinding penahan gaya gempa, gaya geser, tapi sekaligus untuk lift, maka disebut core lift ya. Jadinya seperti ini core liftnya. Ini bangunan berdinding kaca, seperti saya sampaikan tadi. Kalau dindingnya ini menggunakan frame ya dari aluminium, curtain wall kita nyebutnya sebagai curtain wall, bangunan berdinding kaca. Jadi bisa menggunakan frame aluminium, bisa menggunakan spider ya, yang frameless tanpa frame aluminium. Ya. Misalnya ini ada aluminiumnya. Nah ini tadi yang spidernya, bentuk spidernya seperti ini. Nanti ini masuk ke dalam, kemudian dibaut. Ini kaca ya, ada di sini kacanya. Nah ini kaca, nah ini kaca. Ini ada lubangnya. Kemudian ini spidernya, kemudian
kaca dimasukkan, ya kaca yang sudah ada lubang-lubangnya, masukkan kemudian di baut. Ini bautnya ya, dari luar. Stainless bautnya. Nah, spidernya bisa bentuknya yang seperti ini, bisa bentuk yang begini. Ininya tiangnya bulat, kalau ini tiangnya kotak. Ya, nggak ada masalah. Tapi itu pemasangan yang tanpa frame atau frameless. Menggunakan spider, ini menggunakan spider. Untuk bangunan berlantai banyak atau high-rise building, ya kadang-kadang digunakan bentuk yang seperti itu. Kemudian jenis kacanya bisa macam-macam, bisa kaca bening, ya floating glass, bisa ya seperti ini kelihatan, bisa juga kaca warna, bisa juga kaca ini yang kaca warna ya. Kemudian ada kaca es yang seperti ini jendelanya ya dipakainya, atau yang patri, kaca patri itu dari kaca es tidak bisa melihat keluar dan dari luar tidak bisa melihat ke dalam. Kemudian kaca reflektif, ya ini dari dalam bisa melihat keluar, tapi di orang luar tidak bisa melihat ke dalam. Reflektif, jadi kayak kaca apa, rias gitu ya, kayak kaca. Tapi yang dari dalam bisa melihat dari keluar, yang dari luar tidak bisa melihat ke dalam. Itu kaca reflektif. Bisa juga kaca tempered. Ya, tempered itu karena dia tahan terhadap temperatur, ya. Kadang-kadang seperti laminate, ya. Jadi seperti di laminating. Ini kalau untuk shower ya seperti ini. Kemudian ini yang di ruang pembatas antara ruang tamu dengan kolam renang. Ya. Ini kaca laminate, ya, jadi di laminating sehingga kalau pecah itu tidak dalam bentuk bongkahan yang besar-besar, tapi dalam bentuk yang kecil ya kristal. Jadi bentuknya kristal karena laminate, jadi dia seperti kaca mobil ya, kecil-kecil dan tidak bisa lepas, tidak lepas. Sehingga orang di dalamnya itu aman ya, tidak kena kaca yang di laminat. Ya bentuknya seperti ini. Ini dinding-dinding kaca semua. Itu untuk dinding. Ada yang ingin ditanyakan mengenai masalah dinding sebelum ke kusen, pintu dan jendela? Jadi fungsi dari dinding selain dinding core ya atau core wall ataupun shear wall itu semuanya hanya sebagai penyekat. Tapi kalau core wall kemudian shear wall itu dinding untuk menahan gaya geser. Dalam hal ini menahan gaya gempa. Setiap bangunan high-rise building itu pasti punya. Sehingga nanti kalau saudara PKL saudara bisa cari itu ya shear wall itu yang kayak apa. Atau kalau shear wall-nya baru dibuat itu lebih bagus. Anda bisa melihat ya konstruksi dinding core atau konstruksi dinding shear atau shear wall atau core wall tadi. Itu tulangannya biasanya besar-besar, diameter 25 atau 32, deform. Kemudian tebalnya itu bisa 1 meter. Ada yang tebal 1 meter, ada yang tebal 70 atau 80. Itu tergantung dari hitungan kita. Dari orang apa hitungannya itu kan dihitung ya, ada perencananya. Tergantung perencanaan yang hitungnya seperti apa. Karena tiap-tiap daerah kan beda tergantung dari zona gempanya. Zona 1 atau daerah 1 sampai daerah 6. 1 itu yang boleh dikatakan hampir tidak ada gempa, yang 6 itu gempa paling besar. Ya. Misalnya Bali, Sukabumi, ya, daerah pantai selatan itu daerah 6. Jakarta itu daerah 2. Ada yang ditanyakan untuk dinding? Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Kalau shear wall sama core wall itu kan dia menerus ya Pak, dari bawah sampai atas bangunan ya Pak. Ya. Berarti dia nggak kepotong plat lantai ya Pak? Dia enggak. Oh. Jadi
Tapi balok-baloknya semua berhubungan dengan core wall tadi. Ya, misalnya tadi sebentar. Jadi di mana ya core? Oh, di sini enggak terlihat ya. Tadi ada, nah ini ya. Balok-baloknya ini menuju ke core wall semua. Ya, ini balok-balok menuju ke core wall semua. Kalau core wall-nya ini ya. Nanti kan ada ini balok, ini kolom, ada balok menuju ke core wall. Ini kolom ini menuju ke core wall. Dari sini dilarikan ke core wall semua. Ya. Jadi bisa ada 1, 2, 3 ya dindingnya. Ada yang dibuat 1, ada yang dibuat 2, tergantung perencanaannya. Intinya begitu fondasi ini digoncang gempa, maka semua beban masuk ke core wall, ke dinding ini ya, dinding shear wall atau core wall ini. Nah, kalau ini digoncang, maka yang atas kan goncangannya paling besar. Nah, goncangan yang di atas paling besar ini horizontalnya langsung masuk ke dinding core wall-nya. Ya. Maka dia akan berhenti di situ. Sehingga bangunannya hanya berguncang saja, tidak sampai bergoyang gitu ya. Berguncang sama bergoyang kan beda. Makanya saudara menghitung momennya kan ada goyang kanan, goyang kiri kan. Nah ini bolak-balik dihitung. Ini goyang kanan. Nanti kalau bebannya dari sebelah kanan menuju kiri, maka goyang kirinya dihitung. Gitu. Tapi semua balok-baloknya itu berhubungan ke core wall atau shear wall ini. Karena memang dia fungsinya untuk menahan gaya geser, gaya gempa tadi. Ya. Nah, karena baloknya ke sini, semua nanti platnya tidak di sini, tidak masuk di plat. Ini di luar plat. Karena sendiri dia. Ada lagi? Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya. Nanti akan lebih jelas kalau saudara sudah praktek di semester berapa ya praktek ya? 7 ya? Itu akan lihat. Syukur-syukur kalau bisa menyaksikan isi dari core wall atau shear wall-nya itu. Nggak ada yang akan yakin bahwa oh bangunannya kuat atau shear wall-nya aja ukurannya besar. Yang saya lihat itu menggunakan diameter deform 32. Ya, jaraknya 15 atau 10 cm. Kemudian tebalnya 1 meter. Anda bisa terbayang kan dengan tebal 1 meter, betonnya isinya deform 32, jaraknya hanya 10 cm. Yang penting agregatnya masuk. Jadi cukup kuat, ya kaku sekali dia. Ada lagi? Untuk masalah dinding. Baik, kalau tidak kita lanjutkan ke kusen, pintu, dan jendela. Ya. Jadi untuk bukaan pasti ada kusennya. Bisa untuk pintu, bisa untuk jendela. Bisa kusen untuk jendela mati, jendela atas, ya, kusen gendong, pintu dan jendela ini jadi satu. Bahannya bisa dari kayu, bisa dari logam, baik aluminium maupun besi. Hanya kalau aluminium itu kan lebih kaku ya, dia bentuknya kotak-kotak begitu saja kaku ya, dibandingkan kayu. Kalau kayu itu lebih artistik ya, makanya kenapa banyak rumah yang masih menggunakan kayu ya, bukan aluminium. Walaupun perumahan-perumahan sekarang menggunakan aluminium, tapi kesannya kaku gitu ya. Nah, kalau besi ini kalau pintunya besi ya. Jadi kusennya besi karena pintunya besi. Misalnya pintu untuk gudang, pintu untuk tangga darurat. Pintu tangga darurat itu pintunya pintu besi. Maka kusennya juga dari besi. Kemudian pintu akustik yang dari besi, kusennya juga besi ya. Kemudian ada yang PVC misalnya untuk kamar mandi ya, pintu kamar mandi itu pakai PVC. Ada yang menggunakan beton, ya. Tapi teknologi beton sudah tidak dipakai lagi. Ini teknologinya dari India kemarin itu ya. Kusen beton, kemudian
jendelanya bisa macam-macam. Tapi rupanya mungkin tidak begitu diminati ya, sehingga teknologi itu sudah tidak digunakan lagi. Ini kusen kalau kayu ada kupingnya, ada telinga, ada angkur, ini sponung biasa, kemudian locis atau duk 10 cm ya. Pada saat saudara membuat kusen kayu pasti ada 10 cm itu menggunakan yang disebut dengan locis atau duk. Ini beton ya. Fungsinya apa? Supaya air tanah tidak naik ke kayunya. Kemudian kalau ada air yang di bawah itu tidak merusak kayu. Tapi kalau pintu kusen aluminium, kusen besi nggak perlu dikasih locis atau duk. Ya. Jadi locis atau duk itu fungsinya untuk menjaga jangan sampai kayunya itu basah. Karena kayu itu kalau dia basah terus-menerus dia akan kuat. Atau kering terus-menerus dia akan kuat. Dia tidak kuat kalau bergantian antara kering dan basah. Dia kadang-kadang kena air, kadang-kadang kering. Kadang-kadang kena air, kadang-kadang kering. Dia akan kropos, dia lapuk. Nah ini bentuknya kalau ini yang kusen gendong ya, artinya dari jendela sama pintu jadi satu. Ini biasanya pintu rumah kos-kosan kan seperti ini. Tapi ini tidak diberi lubang ventilasi, maka diberikan lubang ventilasi di atasnya. Ya, ini ada lubang ventilasinya. Ini ukurannya kalau saudara tidak punya ukuran ya, saudara tidak punya referensi ukurannya berapa sih? Ya udah kalau untuk kusen pintu ya bisa pakai 80 kali 2 meter. Biasanya 2 meter 20 ya. 2 meter itu untuk kusennya, tapi untuk kadang-kadang 2 meter 20. Kemudian ditambah dengan ventilasi di atasnya. Kalau ini sudah termasuk yang 240, sudah termasuk lubang ventilasi di atasnya. Atau ada jalusinya. Jadi kalau saudara belum punya referensi, bisa pakai ini. Dua daun yang sama 1,2 yang berbeda ya 1,2 1,5 atau daun yang sama 1,5 180 ukuran ini dan seterusnya. Kalau di luar ukuran ini bagaimana Pak? Ya boleh aja. Anda misalnya pintu pakai yang sempit ya 60 ya boleh jadi 120 kan tetap sama. Tapi pakai ukurannya daun pintunya itu yang 60 tapi 2 menjadi 120 kan. Karena kalau 60 kan masuknya gimana? Miring nanti masuknya. Terus tingginya gimana pintu ya? Sebaiknya tingginya ya di atas 2 meter. 2 meter atau 2,2. Tapi nanti ada yang protes juga. Pak itu pintu di rumahnya Pak Subur. Yang subur kenapa hanya 1,20 meter tingginya? Sehingga orang masuk harus nunduk. Nah, itu kan terserah dia yang punya duit dia gitu kan. Anda Astadeka gitu. Anggota Astadeka kemudian membuat pintunya udah tingginya 40 cm aja pintunya. Sehingga kalau masuk merayap gitu ya. Ya boleh untuk Anda sendiri. Tapi kalau ada tamu gimana? Apa suruh ngerayap tamunya? Kan kasihan. Ya. Ada juga yang ruang tamunya itu di basement. Dia bikin bawah tanah itu basement untuk ruang tamu. Untuk menuju ruang tamunya dia pakai perosotan. Jadi orang bertamu lewat perosotan langsung masuk ke ruang tamu. Itu boleh aja. Duit-duitnya sendiri. Tapi kalau saudara tidak punya referensi itu, maka gunakan ini. Ya, ini SNI. Walaupun tahun 90 ya, belum diperbarui lagi. Ya paling enggak ukurannya 80 kali 2 meter 20 atau 2 meter ya. Gitu. Pak, kalau misalnya saya ada keluarga yang tingginya 2 meter, ya dibikin aja 2 meter 40. Kan enggak ada masalah. Jika dia tidak nunduk ya. Kalau ada teman saya tingginya 2 meter 40, Pak, ya bikin aja 2 meter 60 gitu. Atau
enggak ya biar aja 2,40 meter kan cuma sendiri. Kalau masuk ya biar dia nunduk, yang lain kan enggak gitu ya. Jadi intinya semua tergantung yang punya uang ya. Tapi kalau tidak punya referensi ya pakailah SNI ini ya. Demikian juga untuk jendela ya. Bukaan untuk jendela. Dari 40, 60 dan seterusnya ya, ini ada semua. Ini jendelanya tingginya hanya 40, lebarnya malah 60 ya. Ya terserah gitu ya. Atau pakai 60 boleh gitu kan. Karena sekarang Pak boleh nggak kalau jendelanya itu 40 aja kali 1,80 meter, ya boleh aja. Supaya orang tidak masuk gitu kan. Orang tidak masuk. Ya tapi namanya maling kan ya bisa aja gitu ya. Nah, karena tebal manusia itu 40, kemudian lebarnya 60 ya. Jadi kalau 40 masih bisa. Ini ukuran bukaan untuk pintu dan jendela. Jika saudara tidak punya referensi, pakailah referensi ini. Lebar misalnya jendelanya 90 kali 1,20 meter ada. 90 kali 2,40 meter ada. Mau 2,40 meter kali 2,40 meter boleh. Ya lebarnya. Ya, cuman itu rawan aja gitu ya. Tapi kalau di tralis kan juga nggak ada masalah. Ini bukaan untuk pintu dan jendela. Jadi selain itu boleh. Ini kalau pakai kayu itu bisa digunakan. Biasanya yang digunakan kalau untuk kayu itu 612 dan 615. Maaf, 815. Pakai 815 atau 612. Atau 615 juga ada. Jadi bisa pakai 612, 615 atau 815. Yang biasa itu 615, ukuran biasa di lapangan. Kalau yang lebih kecil itu 612. Jendela juga sama. Itu kalau kayu. Kalau untuk aluminium Anda bisa pakai 3 in atau 4 in ya. Jadi bisa tebal aluminium yang 4 in atau tebal aluminium yang 3 in. Jadi boleh pakai yang 3 atau yang 4. Kalau ini roster ya, ini bentuk roster. Ini bentuknya bermacam-macam ya. Bisa pakai yang gini, bisa pakai ini. Bukan satu roster terus bermacam-macam bentuk ya ini. Nah, ini kayak orang jualan ya. Rumah pakai yang begini kan seperti orang jualan. Ini satu ya, misalnya boleh pilih yang bulat-bulat begini, boleh semuanya. Atau pilih yang pakai belimbingan begini ya. Kayak belimbing gitu ya, boleh. Mau pakai yang begini boleh. Ya misalnya seperti ini ya. Lubang ventilasi roster untuk masjid. Nah, ini kan dibuat seperti ini. Nah, silahkan. Itu lubang ventilasinya. Kalau ini kusen gendong, ya ada pintu, ada jendela, jadi satu. Boleh satu, boleh dua. Kemudian di atasnya ini ada lubang ventilasinya, tapi ditutup. Karena dia menggunakan AC. Kalau AC-nya tidak berfungsi, maka ini bisa dibuka. Ya, ini bisa dibuka jendela atas ini. Ini berfungsi sebagai ventilasi. Jendela ini bisa dibuka sebagai ventilasi. Ya, ini kusen aluminiumnya bisa 3 in, yang ini 3 in atau yang 4 in. Ya. Warnanya bisa macam-macam. Ya. Kalau ini warnanya yang ini dark brown, ya dark brown. Ada yang hitam, black juga ada, dark brown juga ada, white juga ada, grey juga ada. Jadi bisa macam-macam. Nah, cuman kalau yang seperti ini kan agak kaku gitu ya. Karena untuk perumahan. Kalau untuk kantor ya enggak. Ya, kalau kantor memang tidak terlihat kaku. Ini kalau kusennya aluminium. Tinggal saudara pilih warnanya dan juga ukurannya, bisa 3 in atau 4 in. Ya mudah-mudahan kalau misalnya saudara ingin warna kayu, di lapangan ada, ya itu beruntung. Cuman memang jarang warna kayu ya, kecuali kita pesan, ya, dibuatkan warna kayu.
Ya kalau untuk 6.000 rumah, ya perumahan ya mungkin dibuatkan ya pakai warna kayu, warna serat kayu. Itu akan lebih bagus aluminiumnya. Ya. Karena dipesan 6.000 rumah, kali kusennya berapa di rumah itu, ya. Itu akan lebih bagus. Ini dengan pintu teakwood, kalau ini dengan pintu kaca yang ada frame-nya. Ya, kusen aluminium dengan pintu kaca tapi ada frame-nya. Seperti yang waktu saudara kuliah di gedung B, itu kan ada frame-nya. Saudara masuk ke gedung C, ruang ketua jurusan menuju ke ruang ketua jurusan ini pakai frame ya pintunya. Tapi pintunya pintu kaca menggunakan frame aluminium. Yang ini kusen kayu, pintunya juga kayu, ya pintu panel. Artinya panel kayu, ya. Bukan dari triplex atau multiplex. Bukan dari kayu lapis, tapi dari kayu, panel kayu. Harganya lebih mahal. Ya. Ini yang pintu besi untuk gudang, ya, itu pintu besi untuk gudang. Kusennya juga kusen besi tentunya. Ya. Kalau untuk gudang ya seperti itu. Kalau ini yang menggunakan ventilasi, ya ada ventilasinya, jalusi yang kita sebut. Ini jalusinya jalusi yang horizontal. Kalau ini jalusi yang vertikal. Kalau jalusi yang horizontal begini, itu tidak bisa diintip bagian dalamnya. Gimana mau ngintipnya? Kalau dia horizontal. Tapi kalau ini, ya ini silahkan diintip gitu kan. Kalau kamar menggunakan ini dari luar, ya sudah silahkan diintip gitu. Kenapa? Ini percuma, begitu Anda nengok di sini, isi dalamnya kelihatan semua. Tapi kalau yang horizontal itu akan terhambat oleh jalusi yang horizontal ini. Ya, kalau ini ya bisa dilihat dalamnya semua. Memang ini lebih praktis waktu kita membersihkan hanya sekali pakai kemoceng ya ini bagian ini bersih. Sekali aja makainya. Ya. Tapi kalau yang ini kan berkali-kali. Kalau yang horizontal. Ini dibersihkan, lapis kedua bersihkan, lapis 3 bersihkan, lapis 4 bersihkan. Jadi lama, tapi lebih aman. Tidak bisa diintip. Ya. Sehingga tidak tahu bagian dalamnya itu isinya apa. Nah ini tadi yang pakai ventilasi buka tutup, ini ventilasinya tersendiri. Kalau ini yang bukan, ini nggak pakai ventilasi. Seharusnya setiap pintu atau jendela harus ada ventilasinya. Kecuali pintu untuk kamar mandi WC. Jangan sekali-sekali membuat pintu kamar mandi WC pakai ventilasi. Ya, baunya bisa keluar semua. Jadi baunya kan bisa keluar. Makanya tidak pernah ada pintu kamar mandi WC menggunakan ventilasi. Ya. Tidak ada. Selalu pintu saja, satu. Nah ini pintu kaca tapi menggunakan frameless ya, tidak ada frame-nya, kemudian menggunakan architrave. Ya, ini ada architrave-nya. Architrave-nya kebetulan menggunakan ACP, Aluminium Composite Panel. Ini architrave-nya menggunakan ACP, Aluminium Composite Panel. ACP itu Aluminium Composite Panel. Ya. Itu frameless, tidak ada frame-nya, jadi bisa dibuka tutup, bisa dibuka tutup. Kadang-kadang disertai dengan kamera, ya, artinya ada secara otomatis, pintu otomatis, ya, dipasang kamera, kemudian dia bisa menutup, ya, dan membuka secara otomatis, tapi geser ya mukanya. Kalau ini kebetulan dibuka ke luar maupun ke dalam. Tapi kalau yang menggunakan sensor, ya ada kameranya, maka ini dibukanya kiri dan kanan. Seperti kalau saudara ke bank, ya, bank BNI, ya, itu kiri kanan. Kemudian kalau yang dibuka ke dalam dan keluar, nah ini ya pintu seperti di tempat-tempat, misalnya kalau gedung Q itu juga, cuman di gedung P ada frame-nya ya, ada frame-nya.
Ini yang frameless. Ini karena gedungnya gedung Indosat, Indosat Kediri. Indosat itu warnanya cuma biru, merah, sama kuning. Kan lambangnya juga biru, merah, kuning. 3 warna saja. Ini kebetulan pakai yang kuning. Untuk architrave-nya. Architrave bisa bebas ya, bisa pakai batu alam atau marmer, bisa menggunakan granit, bisa menggunakan aluminium composite panel, architrave ini. Ya, architrave ini bisa juga menggunakan HPS ya, HPS. Jadi kalau menggunakan HPS juga bisa seperti di gedung Ki itu menggunakan HPS. Tapi yang di luar itu menggunakan aluminium composite panel. Ya, gedung perpustakaan menggunakan aluminium composite panel. Tapi architrave-nya dia menggunakan granit ya, gedung perpustakaan. Oke, itu untuk masalah pintu, jendela, dan kusen. Ada yang ingin ditanyakan? Ini tentunya ada rangka-rangkanya ya. Kemudian bisa ada tali airnya supaya agak lebih indah. Itu architrave-nya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu kalau pintu kaca seperti itu kuncinya di mana ya, Pak? Oh, kuncinya kalau ini kuncinya di bawah sama di atas. Ya, ada yang di bawah di atas, ada yang di bawah saja kuncinya. Jadi dikunci di bawah. Ininya nggak dikunci. Ya. Karena tidak ada handle-nya. Hanya didorong begitu saja. Dan kalau yang frameless seperti ini, itu harus minimal 8 mili. Ya, biasanya dipasang 12 mili. Jadi minimal 8 mm tebalnya. Ya. Kalau bisa 8 sampai 1,2 mili. Tapi kalau yang frameless ada listnya, ada frame-nya, ada frame dari aluminium, itu bisa 6 mili bisa, kan ada frame-nya. 8 mili juga boleh, jadi 6 mili. Jadi kurang dari 8 mili diperbolehkan. Tapi kalau yang ini, itu biasanya 1,2, 0,8 sampai 1,2 mili tebalnya. Yang kebanyakan 1,2 mili tebalnya itu. Jadi, maaf, 12 mili ya, 12 mili maaf. 1,2 cm. Kalau tadi 8 mili atau sampai 12 mili. Nah, kebanyakan yang frameless ini itu yang 12 mili. Atau 1,2 cm. Kalau 1,2 mili kan tipis sekali. Gitu ya. Langsung hancur begitu dibuka. Ya, jadi kuncinya di bawah. Ini ada kunci di bawah. Ada lagi? Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada juga sih bawah sama atas, ada 2 gitu ya. Tergantung. Bisa bawah dan atas, bisa bawah saja. Tetapi yang di Indosat ini hanya di bagian bawah saja kuncinya. Ada lagi? Ini biasanya cocok ya untuk high-rise building ya. Medium rise building maupun high-rise building. Medium rise building itu 4 sampai 6 atau sampai 7 lantai. High-rise building 7 lantai ke atas. Kalau low rise building itu sampai 1 sampai 4. 1 sampai 3, 1 sampai 4 itu low rise building. Ini juga disesuaikan ya, karena untuk umum ya dia tentunya lebarnya bisa 1,5 sampai 2 meter ya, 1,5 sampai 2 meter. Karena untuk umum ya, kan tergantung dari sirkulasinya. Oke, berikutnya satu lagi itu untuk masalah lantai ya. Nah, lantai itu fungsinya sebagai tempat untuk berpijak ya bagi penghuni, mengatasi kelembaban kalau yang di bagian bawah, kemudian memisahkan ruang antara bawah dan ruang atas,
untuk bangunan bertingkat, ya. Kemudian meredam suara, kemudian menempatkan kabel-kabel atau lampu di ruang bagian bawahnya, kemudian kekakuan ya, secara horizontal. Nah, lantai yang ada di lapangan bisa lantai beton, lantai kayu ini hanya untuk rumah tinggal, kemudian lantai baja, ini khususnya untuk plat bordes ya. Karena apa? Kalau plat lantainya lantai baja itu berbunyi. Ya. Makanya kalau saudara parkir di gedung parkir yang 4 lantai itu, kan turunnya pakai lantai baja tangganya. Anda bisa lihat gitu kan berisik gitu ya lantainya. Nah itu biasanya hanya untuk plat bordes dan antrit maupun off-trade-nya ya, untuk tangga. Nah, yang banyak adalah lantai beton. Ya. Kayu karena memang tidak berkembang, ya. Jadi kita itu tidak berkembang. Padahal kayunya itu cukup banyak. Padahal lantai kayu ini kalau di luar itu sangat bagus, ya, karena diproses dengan pengawetan, kemudian dengan peralatan yang cukup bagus, sehingga lantai kayu itu dipakai untuk perkantoran. Nah, di kita malas ya, artinya pemeliharaannya kurang, ya sudah lebih baik pakai lantai beton. Nah ini ya keuntungannya, nah, kalau ini plat beton itu bisa dicor di tempat atau juga yang prefabricated atau precast. Ya. Itu yang plat, ada plat yang seperti itu. Ini ya tulangan-tulangannya, kemudian harus diperhatikan scaffoldingnya kalau saudara membuat lantai di atasnya. Bisa tulangan seperti ini atau menggunakan wire mesh. Ya. Wire mesh M6 itu diameter 6 mili atau M8 diameter 8 mili. M10 juga boleh diameter 10 mili, tapi itu depo akan berat. Ya. Jadi bisa pakai floor deck, ya, pakai floor deck, kemudian pakai wire mesh. Kalau floor deck itu ya cocoknya pakai wire mesh. Tapi kalau dia pakai casting biasa, ya cocoknya pakai tulangan yang dirangkai. Ini kan memerlukan waktu ya, karena mesti diikat-ikat dan seterusnya. Jangan lupa setelah lantai selesai untuk kolom-kolomnya ini dipasang ya, skur-skurnya, balok-balok skurnya ini dipasang. Nah, ini lantai keramik, kemudian ini untuk ke parkir ya, basement. Di ruang basement, naik dan turun, ini untuk turun, ini untuk naik. Dan jangan lupa kalau membuat lantai untuk seperti ini, tempat parkir harus ada tali airnya ya, tali air. Ini tali airnya sederhana, hanya digores begitu saja tali airnya. Tapi bisa juga yang segitiga ya, bentuk segitiga. Seperti tali air ram masuk ke tempat parkir di Politeknik. Itu dia bentuknya segitiga ya, jadi di segitiga gitu. Ya nggak masalah, semuanya sama. Intinya bahwa jangan sampai rem keluar dan rem masuk ini itu licin, itu aja. Jadi kalau ada tali-tali airnya kan tidak menjadi tidak licin. Ini lantai rem untuk ke tempat parkir, baik ke basement maupun ke lantai di atasnya. Ini persyaratan plat lantai. Untuk atap itu bisa 10 mili, 100 mili atau 10 cm, tapi untuk plat itu minimal 12 cm atau 120 mili. Tulangannya boleh pakai tulangan polos, ya, diameter ini, atau pakai D itu deform. Ya, D itu deform. Jadi kalau di lapangan itu D berarti dia deform. Tapi kalau dituliskan diameter begini, itu berarti dia polos. Ya. Jangan kebalik-balik. Jadi D itu bukan diameter, D itu deform 10, deform 12. Tapi kalau menggunakan diameter begini, itu maksudnya dia polos, 10 polos, 12 polos. Kemudian bisa juga menggunakan yang wire mesh. M6 itu diameter 6 mili, M8 pakai 8 mili.
sampai M10. Ya cukup M8 itu sudah cukup. Ya. Ini lantai kayu, ya sayang tidak berkembang, gitu kan. Ini lantai keramik, penutupnya dari keramik, bisa bentuk lantai keramik yang ornamennya seperti ini, atau yang polos. Ukurannya bisa bermacam-macam, ukuran yang jarang sekali itu yang 20-20 sudah jarang. Ya. Minimal itu 30 kali 30. Ada yang 40 kali 40, ada yang 60 kali 60, ada 80 kali 80, ada 1 meter kali 1 meter. Nah, keramik itu ada yang disebut dengan homogeneous style. Homogeneous style itu yang halus keramiknya, ya. Keramiknya yang halus. Itu homogeneous style. Ya kalau ini, kalau dia balus, ya kemudian biayanya juga lebih mahal ya, homogeneous style dibandingkan keramik biasa. Kalau ini yang granit itu batu alam, marmer batu alam. Tebalnya itu di atas 2 cm ya, 2 cm lebih. Kalau keramik kan hanya 0, sekian cm. Ada yang 6 mili atau 0,6 cm, ada yang 0,8. Tapi kalau 2 cm itu granit maupun marmer. Ini batu alam ya, kalau ini batu. Ini metamorf, batu metamorf. Ya dari kapur berubah jadi marmer. Ini lantai parket, parket itu lantai kayu yang bermotif, ya ini ada motif, bukan nonjol-nonjol enggak ya, ini datar ya, halus, hanya motifnya saja. Ini parket yang disusun mosaik, ya berbentuk mosaik. Kalau ini parket yang biasa, ya supaya dia halus, supaya dia mengkilap itu di slab, ya di slab. Ini juga nanti di pelitur, kemudian di slab dulu baru di pelitur supaya halus. Kemudian bahan penutup lantai ini bisa marmer ya, lantai marmer ini dibuat ada motifnya ya seperti ini, lantai granit dibuat ada motif-motif seperti ini. Ini menggunakan karpet ya, menggunakan karpet. Karpet sekarang jangan dibayangkan karpet yang lebar dan panjang dipasang, enggak. Ini dipasang per blok ya. Ukuran 60 kali 60. Ukuran 60 kali 60 pasang. Ya ini arahnya ke sini, yang di sini arahnya ke sini. Nanti di sini arahnya horizontal, yang di sini arahnya apa, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Jadi dipasangnya di lem, dia tebal, ya bukan yang tipis, tapi dia tebal dengan ukuran 60 kali 60. Ada ukuran 40 kali 40, tinggal dilemkan saja. Jadi jangan dibayangkan karpetnya itu seperti ini ya, panjang dipasang. Ini untuk tangga. Jadi ini bisa ada motifnya ya. Itu untuk lantai. Ada yang ingin ditanyakan untuk masalah lantai? Ini kan bahan penutup lantainya ya, bahan penutup lantainya bisa macam-macam. Konstruksi lantainya itu kan dari beton ya, dari beton. Itu di konstruksi beton kan dapat. Oke, untuk lantai ada yang ingin tanyakan? Ini 19 ya yang masuk ya. Jumlahnya berapa sih mahasiswanya? 20, Pak. 20. Ini kurang 1. Kemana? Udah pas, Pak. Saya berdua, Pak. Oh, dia berdua ya, ada yang berdua. Sorry, ini berdua ya, pas jadi 20. Masuk. Masuk semua. Sudah absensi kan? Nggak ada masalah ya absensinya ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Ya, nggak tahu saya kok di 1 KG1 bermasalah. Minggu pertama, kedua normal. Tapi begitu setelah bengkel itu bermasalah. Yang minggu ketiganya itu yang bisa cuma 2, yang lainnya nggak bisa. Yang Kamis kemarin nggak bisa semua. Ini saya juga nggak tahu kenapa. Kok bisa seperti itu. Ya, jadi masuk semua ya. Ada yang ingin tanyakan?
sampai ke masalah lantai ya. Nanti minggu depan itu tangga, atap, dan perencanaan bangunan. Nanti ujiannya itu sampai perencanaan bangunan sederhananya. Itu untuk pengorganisasian ruang. Jadi penataan ruang. Anda mau membuat bangunan apa saja, itu di situ nanti ilmunya. Oke. Ya, jadi kalau Jumat mulai jam 1 ya, sekarang Jumatan jam adanya udah jam 11.40 gitu ya. Makanya setelah jam 1 saja. Cukup. Kalau cukup saya cukupkan sekian ya. Nanti kita lanjut saja ke minggu depan, masih ada 2 minggu sebelum UTS ya. Kalau TKG 1 itu malah sudah langsung bengkel terus dia. Bengkel sampai UTS ya, bengkelnya 4 minggu atau 1 bulan ya ke bengkel terus. Nah, biasanya kalau ke bengkel itu kan nggak belajar gitu ya, karena capek kan, pulang ya udah tidur gitu kan, nggak belajar. Itu ya bahayanya di situ. Mending masih ada teori begini, Anda nggak kecapean sehingga belajarnya masih bisa. Cuman kalau yang dari bengkel, selama 4 minggu di bengkel, nggak pernah buka buku, nggak pernah buka laptop, ya ngapain orang di bengkel gitu kan. Nah itu biasanya kelabakan nanti pas UTS ya. Tapi mudah-mudahan enggak. Baik, saya cukupkan sekian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Wah. kalau mau diskusi, silakan.